Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga sampai detik ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus belajar. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Ya anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah kalian selalu tetap semangat, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan serta kita diberikan pemahaman oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita sudah memasuki pelajaran keempat tentang sholat dalam keadaan darurat. Dan insya Allah ini adalah bab terakhir pada semester 1. Anak-anak semuanya, sholat merupakan tiang agama. Seperti sabda Nabi, as-sholatu imaduddin. Jika kita meninggalkan sholat, maka sama saja agama kita telah runtuh. Sholat juga merupakan salah satu cara komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Sholat juga merupakan suatu ibadah yang paling utama dan pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim tentunya melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Bahkan sholat harus tetap kita jalankan saat sedang bepergian. Apa sih kedudukan sholat bagi umat Islam? Kedudukan sholat bagi umat Islam tentunya sangat penting, yaitu sebagai amalan utama dan pertama yang akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat menjadi sebuah perjanjian umat Islam. Jika ditinggalkan, maka umat Islam tergolong orang kafir. Semoga kita bukan termasuk orang kafir yang meninggalkan sholat. Jadi jelas ya, nanti ketika kita meninggal, apa yang akan ditanya pertama? Yaitu sholat. Jadi anak-anak jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Anak soleh-soleha, tadi kita sudah tahu ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat disebut orang kafir. Nah, kalau orang kafir itu kan berarti keluar dari Islam. Dia tidak akan diterima sholatnya kecuali dia harus bersyahadat terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita juga semoga jangan menjadi orang yang fasik. Apa sih orang fasik? Fasik adalah orang Islam yang mengetahui peraturan dan hukum-hukum agama, tetapi dia tidak menaati peraturan dan hukum-hukum agama. Contohnya misalnya ya, dia tahu mencuri, tetapi dia malah mencuri. Kenapa sih dia bisa disebut orang yang fasik? Karena sebabnya iman yang ada di dalam diri orang tersebut belum mantap. Makanya dia disebut orang yang fasik, yang tidak mau menjalankan hukum-hukum agama. Adapun jika iman seorang muslim kuat dan istiqomah,
Tentunya senantiasa mengerjakan perintah-perintah agama dengan sungguh-sungguh. Contohnya apa ayo? Nah, contohnya dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak pernah meninggalkan sholat walaupun dia dalam keadaan sakit atau dia dalam perjalanan atau dalam keadaan apapun ya. Nah, itulah disebut seseorang yang memiliki iman yang kuat. Semoga kita termasuk ya yang memiliki iman yang kuat dan istiqomah. Nah, itu tadi ya betapa pentingnya sholat dalam umat Islam. Maka dari itu kita tidak boleh meninggalkannya walau sekali waktu saja ya. Terkadang masih banyak di antara kita ya yang masih meninggalkan sholat. Misalnya dilalaikan atau disibukkan dengan urusan dunia seperti sibuk bekerja ya, atau yang anak-anak sibuk bermain ya, jadinya dia lupa melaksanakan sholat. Atau misalnya juga ada anak yang ikut-ikutan seperti dia kalau bermain sama orang yang rajin sholat, temannya yang rajin sholat, dia melaksanakan sholat. Tapi giliran dia bermain sama teman yang gak sholat, dia tidak melaksanakan sholat. Nah, kita tidak seperti itu ya. Karena orang yang seperti itu disebut ciri orang yang munafik ya. Yaitu orang yang malas mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Anak soleh-soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi hambanya yang tidak sholat atau bermalas-malasan dalam sholat. Firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat ketiga dan keempat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Adapun terdapat di surat Al-Mudaththir ayat ke-42 dan 43 yang berbunyi, Masalakakum fi saqor qalu lam naku minal musallin. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Itulah ancaman Allah bagi orang yang tidak sholat atau bermalas-malasan dalam sholat. Selain dalil Al-Quran, ada juga dalil hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau memberi kabar gembira bagi orang yang rajin sholat dan ancaman bagi yang malas mengerjakannya. Barang siapa memeliharanya, maka sholat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka sholat itu baginya tidak merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak pula sebagai penyelamat. Dan ia pada hari kiamat akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf ya. Jadi jelas, sholat sebagai penyelamat kita, sebagai cahaya kita pada hari kiamat nanti. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita tidak pernah tahu ya apa yang akan kita alami esok hari. Terkadang musibah datang begitu saja. Namun dengan ditimpa musibah dan kita sedang memiliki keadaan darurat, kita harus tetap mengerjakan sholat ya. Kita sudah tahu bahwa sholat 5 waktu atau sholat fardu yang 5 waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan. Perintah sholat ini berlaku juga ya bagi orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan,
Dan orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun, selama ingatannya masih ada, ia wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika kita ditimpa musibah, ya, kita tentunya dalam keadaan darurat, ya. Nah, sholat yang dalam keadaan darurat ini adalah sholat yang dikerjakan ketika sakit, ya, atau dalam keadaan sulit. Nah, bagi orang yang mengalami sakit atau dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan-keringanan atau yang disebut rukhsah sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya. Jadi dengan demikian jelas bahwa sholat dalam keadaan darurat adalah sholat dalam keadaan terpaksa. Ketika seseorang mengalami keadaan darurat seperti sakit, maka orang tersebut melaksanakan sholatnya dengan cara semampunya atau sekuatnya. Di mana apabila ia tidak mampu berdiri, maka kerjakan dengan duduk. Jika tidak dapat duduk, maka kerjakan dengan berbaring. Dan apabila tidak dapat berbaring, maka kerjakan dengan isyarat. Itulah bagi orang yang mengalami keadaan darurat sakit. Maksud tidak mampu di sini apa? Maksudnya adalah jika ia mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Misalnya, jika ia paksakan, maka penyakitnya semakin parah atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, itulah sholat bagi yang dalam keadaan darurat sakit. Ada juga sholat dalam keadaan darurat itu yaitu dalam keadaan sulit. Maksudnya apa ya? Nah, kriteria orang dalam keadaan sulit ini, jadi jika ada orang yang mau melaksanakan sholat, tetapi ia dalam kendaraan, seperti di pesawat terbang, kereta api, kapal laut, dan sebagainya. Nah, itu orang tersebut berarti sholat dalam keadaan darurat. Anak soleh-solehah, bahwa orang yang berada di dalam kendaraan pastinya mengalami situasi yang berbeda ya. Ada yang dalam kendaraan itu bisa tenang, seperti dalam kapal laut yang besar. Atau ada juga orang yang tidak merasa tenang, seperti berada di dalam bis yang sempit. Nah, untuk melakukan sholat di dalam kendaraan itu tentunya harus disesuaikan dengan jenis kendaraan yang ditumpanginya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, bagaimana cara sholat di atas perahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah di dalam perahu itu dengan berdiri kecuali kamu takut tenggelam. Ya, jadi disesuaikan. Kalau sempit, ya dia bisa duduk ya. Kalau dia luas, ya tenang, dia bisa sambil berdiri ya. Itulah ya sholat dalam keadaan darurat. Jadi jelas ya anak soleh-soleha, dimanapun kita berada dalam keadaan apapun kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkannya. Baiklah anak soleh-soleha, insya Allah materi hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan ke tata cara sholat dalam keadaan darurat ya. Nah, untuk latihannya anak-anak silahkan kirimkan voice ya, suara membaca hadis Nabi Muhammad SAW tentang sholat dalam keadaan darurat yaitu sakit ya, di sini di halaman 46. Baca Arab dan artinya. Kirimnya suara saja, tidak perlu dikirim video. Sudah jelas ya insya Allah tugasnya.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya anak-anak semuanya atas perhatiannya, atas waktunya untuk belajar fikih hari ini ya. Sudah menyimak video dari Bu Guru. Semoga antum semua diberikan pemahaman ya pada materi kali ini. Jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Kita tutup saja materi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.